Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan belajar untuk mengetahui rahasia dari sebuah tanaman indah. Sayangnya tanaman indah ini tidak bisa ditaruh dalam pot karena saya memang belum tahu caranya. Bagaimana mengembangkan dan memunculkan bunganya yang indah itu dalam pot, teman-teman. Tapi untuk itu saya mesti mengetahui dulu karakter dari tumbuh-tumbuhan tersebut, teman-teman. Ikuti perjalanan saya, teman-teman, ya. Tumbuh-tumbuhan tersebut adalah, yang saya maksud tadi itu adalah Amorphophallus paenifolius, teman-teman. Paenifolius gitu, sejenis bunga bangkai, masih dalam keluarga bunga bangkai, teman-teman. Ada bunga bangkai raksasa, termasuk juga mungkin masih sekeluarga atau sekerabat dengan Rafflesia arnoldii, teman-teman. Inilah penampakannya, teman-teman. Dia masih kuncup, mungkin ini baru muncul dari tanah sekitar 2 atau 3 hari ini, teman-teman. Mungkin 2 ya, lebih tepatnya. Dengan kondisi atau ketika dipegang begini sangat rentan, ini lemah sekali. Mungkin dicabut begitu saja dia akan terangkat dan lepas dari tanah, teman-teman. Ini yang masih muda, teman-teman. Lalu kita akan temukan yang berusia lebih tua, sehingga kita bisa memberi perbandingan antara yang muda dan yang tua. Dan yang ini, teman-teman, ini adalah yang sudah berusia pada puncak-puncaknya, ini puncak usianya. Kalau dalam kehidupan kita akan disebut sebagai usia produktif ini, teman-teman. Cantik sekali, bener-bener cantik. Di tempat lain di pedesaan, maksud saya di seluruh Jawa, tentu saja tanaman jenis ini mudah ditemukan dan dianggap biasa. Seperti saya juga menemukannya dan saya anggap biasa karena terlalu sering. Tapi bagi teman-teman yang berada di Indonesia Timur barangkali, atau di belahan dunia lain, kita sulit menemukannya. Mungkin di daerah bersalju dan beriklim yang ekstrim dingin maupun ekstrim panas, mungkin tumbuhan ini sulit ditemukan. Kita bersyukur kita menemukan di Indonesia atau di tempat saya ini di Jawa, teman-teman. Ini yang berada pada posisi puncak kejayaannya. Ini berusia sekitar 3 atau 4 hari, teman-teman, karena usianya sangat pendek, yaitu sekitar 7 hari saja. Kemungkinan dia berusia 3 atau 4 hari ya. Nah, nanti pas pada masanya dia akan mati ketika pada usia sekitar 7 hari. Sekarang kita cari yang sudah mendekati kematian, teman-teman, atau mungkin sudah mati ya. Dan yang ini yang sudah mati, teman-teman. Kita akan bongkar di bawahnya ini berisi apa, teman-teman. Saya tidak tahu, saya tidak pernah membongkarnya, karena itu saya perlu membongkarnya untuk mencari tahu dan membaca karakter dari suwek ini atau bunga bangkai ini, teman-teman. Kalau yang pohonnya ini jelas di bawahnya berisi umbi, teman-teman. Tapi bagaimana dengan bunganya? Apakah bunganya memiliki umbi atau tidak? Mari kita bongkar. Oke, teman-teman, saatnya kita membongkar. Semoga kita mendapatkan rahasia yang ada di bawah umbi ini, di bawah
pohon ini, bunga ini teman-teman. Nah teman-teman, ternyata saya sudah mendapatkan, dan ini yang saya dapatkan teman-teman. Jadi yang kita temukan hari ini adalah kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, bunganya ini muncul saat-saat musim hujan teman-teman, dengan umbi yang ukuran lumayan besar ini, sehingga menghasilkan bunganya teman-teman. Umbi yang kecil belum menghasilkan bunga teman-teman. Seperti ini lumayan besar, terpisah dari ini teman-teman ya. Ini berdiri sendiri-sendiri, tapi ini belum menghasilkan bunga. Mungkin suatu saat setelah umbinya besar, satu periode lagi mungkin ya, satu periode musim hujan, umbi di sini yang ini akan mengeluarkan bunga seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saja yang saya temukan. Semoga memberi manfaat, memberi pencerahan kepada kita tentang rahasia dari tanaman suwek. Bisa jadi iles-iles, porang, dan semua saudara-saudaranya itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi bisa jadi suatu saat, kalau ini saya ambil teman-teman ya, yang ini saya taruh dalam bak besar, saya dormankan semacam itu ya. Ini juga mengalami dorman juga selama musim panas, akan menghasilkan bunga yang cantik teman-teman. Tapi saya tidak melakukan percobaan itu dulu, suatu saat saja teman-teman, karena percobaan ini butuh waktu dan tempat saya tidak cukup dan tidak representatif ya, mungkin tidak sesuai dengan iklim yang ada di sini, sehingga kemungkinan berhasilnya kecil, tapi tetap suatu saat akan saya coba. Oke teman-teman, kita kembalikan lagi nih seperti semula. Saya hanya butuh mencari informasinya aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa.